Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Masa depan kita semua ya. Semua kita pasti akan menemui yang namanya alam barzah. Itu alam setelah alam dunia ini. Walaupun kemudian di alam barzah pun kita tinggal untuk sementara waktu sampai tibanya hari kiamat. Tetapi memang di alam barzah pun kita membutuhkan yang namanya kebahagiaan. Dan semua itu ditentukan oleh kehidupan kita di dunia ini. Ada orang yang di alam barzahnya mendapatkan nikmat kubur, tetapi tidak sedikit orang yang di alam barzahnya mendapatkan azab kubur. Orang yang nantinya calon penghuni surga, itu biasanya belum sampai di akhirat pun, baru singgah di alam barzah, dia sudah mendapatkan yang namanya nikmat kubur. Tetapi orang yang memang sudah nantinya akan menjadi penghuni neraka, dia masih di alam kubur pun, di alam barzah, sudah mendapatkan yang namanya azab kubur. Dan semua itu adalah yang menentukan kita saat hidup di dunia ini. Maka janganlah kemudian kita lalai dengan kehidupan dunia ini, apalagi kita hobi dengan menumpuk-numpuk dosa. Jadi selama kita nyawa masih di kandung badan, ruh belum sampai di kerongkongan, itu kesempatan masih terlalu banyak untuk kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kesempatan kita untuk memperbaiki diri, meningkatkan amal. Walaupun kemudian kita tidak bisa menghindari yang namanya dosa, tapi kemudian kita imbangi dengan perbuatan baik, dengan ibadah, memperbanyak istighfar, dengan itulah dosa kita akan luntur. Banyak orang yang kemudian segalanya tertumpah di dunia ini. Dia merasa dunia merupakan surga baginya. Dia nggak memikirkan alam barzah. Dia nggak memikirkan alam akhirat. Padahal dunia ini kan hanya alat saja. Dunia hanya alat, hanya media, hanya sarana. Sarana untuk menyampaikan kita kepada kehidupan yang sesungguhnya, yakni akhirat. Tetapi banyak orang yang kemudian terlalu sibuk dengan urusan dunia sehingga untuk akhirat terlupakan. Jadi orang yang nantinya sudah mendapatkan tiket masuk ke dalam surga, di alam barzah pun dia sudah mendapatkan tanda-tanda itu, yakni mendapatkan yang namanya nikmat kubur. Tetapi orang yang di dunianya banyak menumpuk dosa dan dia mendapatkan tiket masuk ke neraka, itu sudah di alam barzah pun sudah mendapatkan yang namanya azab kubur. Semua kita tentu ingin nanti kita singgah di alam barzah, kita mendapatkan yang namanya nikmat kubur. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita belum masuk ke dalam alam akhirat, masih berada di alam barzah, justru kita mendapatkan yang namanya azab kubur. Na'udzubillah min dzalik. Ada satu nasihat penting ya dari seorang Imam Abu Laits. Beliau mengatakan begini. Man aroda ayan zuwa min adzabil qabri. Barang siapa seseorang yang ingin diselamatkan dari azab kubur, fa'alahi ayulazima arba'ata asya. Hendaknya dia membiasakan dengan amal, 4 amal ya. Siapa seseorang yang ingin diselamatkan dari azab kubur, maka hendaknya dia mengamalkan 4 amalan ya. 4 amalan yang sangat berguna dan bisa menyelamatkan dia dari azab kubur. Ini tentu nasihat yang sangat penting ya. Karena semua kita ingin mendapatkan yang namanya nikmat kubur. Dan semua kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita
mendapatkan yang namanya azab kubur. Nah, Imam Abu Laits mengatakan ada 4 amalan yang bisa menyelamatkan seseorang dari azab kubur. Apa saja? Yang pertama kata beliau, fal muhafadzatu 'ala sholati. Hendaknya dia menjaga sholatnya. Hendaknya dia menjaga sholatnya. Sholat merupakan amalan pertama seseorang bisa terhindar dari azab kubur. Bukan hanya azab neraka, azab kubur. Jadi menjaga sholatnya. Terutama yang 5 waktu ini. Subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghrib dan isyanya. Itu minimal yang kita jaga. Syukur-syukur kita tambah dengan amalan-amalan yang sunnahnya. Semakin kita pandai menjaga sholat kita, maka kita akan semakin dijauhkan dari yang namanya azab kubur. Sebaliknya orang yang di dunianya suka meninggalkan sholat, suka melalaikan sholat, mengenteng-entengkin sholat ya, suka menghindar dari sholat, maka dia orang yang mendapatkan azab kubur. Ini hal yang sepele tapi dampaknya akan sangat besar ya. Sepele. Orang terkadang gak ada uzur yang sangat mendesak pun orang begitu mudahnya meninggalkan sholat. Kita didik anak-anak kita terutama yang masih belia ya. Kita biasakan mereka dengan rajin melaksanakan sholat sejak anak-anak. Walaupun mereka kemudian belum sampai kepada masa akil balik, tapi kita persiapkan sedini mungkin agar mereka menjadi orang yang ahli dalam melaksanakan rukuk dan sujud, yakni sholat ini. Orang sudah terbiasa mendirikan sholat, dia tidak akan berani sekalipun untuk meninggalkan yang namanya sholat ini. Dan ini merupakan amalan yang menjadi induk dari semua amalan, yakni sholat ya. Yang menjadi barometer bagus dan tidaknya amal kita yang lain adalah sholat kita. Jadi percuma kita puasanya bagus, zakatnya bagus, hajinya bagus, sementara sholatnya rusak. Maka yang lain akan ikut menjadi rusak. Tetapi biarpun umpama ya, puasa kita kurang bagus, zakat kita kurang bagus, sedekah kita kurang bagus, baca Al-Quran kita juga kurang rajin, haji kita mungkin kurang sempurna, tapi kalau sholat kita bagus, insya Allah amal yang lain akan ikut bagus. Amal yang lain akan ikut menjadi bagus karena apa? Kita sudah membaguskan sholat kita. Sebab itu sholat ini merupakan tiang agama ya. Orang yang tidak bisa menjaga sholatnya, maka agamanya akan runtuh. Imannya akan keropos. Bangunan agamanya akan hancur. Maka untuk mengkuatkan bangunan Islam ini adalah kita dengan mendirikan 5 tiang agama, yakni 5 waktu ini. Sholat 5 waktu. Orang yang pandai menjaga sholatnya, insya Allah agamanya ya kuat. Agamanya akan kuat, agamanya akan kokoh. Imannya akan kuat, imannya akan kokoh. Dan amal sholat ini merupakan amal yang pertama yang akan kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya walaupun bukan kebutuhan Allah ya. Sholat merupakan kebutuhan kita pribadi. Jadi ketika Allah memerintahkan kita aqimi sholat, dirikanlah sholat, itu manfaatnya bukan untuk Allah. Ya, tapi untuk kita. Satu dunia tidak ada yang menyembah Allah, tidak akan berkurang sedikit pun kebesaran dan keagungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dikira kalau kita enggak sholat kemudian Allah itu lemah? Tidak ya. Kita sholat atau tidak, satu dunia orang sholat atau tidak, Allah tetap maha kuasa, maha perkasa, maha esa dan maha segala-galanya. Jadi tips pertama agar kita terhindar dari yang namanya azab kubur, yakni muhafadzatu ala sholati. Kita menjaga sholat kita.
Yang kedua kata Imam Abu Laits, amalan yang bisa menyelamatkan azab kubur adalah wasodakoti, yakni bersedekah. Sedekah ini amalan yang sangat begitu ampuh sekali dalam menangkal diri kita dari azab kubur. Kenapa? Dengan sedekah kita memberi kepada orang yang membutuhkan. Kita berbagi rizki kepada orang yang membutuhkan. Ini amalan yang sepele, tapi kalau orang nggak terbiasa akan berat juga. Orang kalau nggak terbiasa memberi, jangankan memberi dalam jumlah yang banyak, sedikit pun dia akan berat. Tapi kalau orang sudah suka, terbiasa memberi kepada orang, rasanya itu nggak enak kalau satu hari dia nggak bersedekah. Terutama sedekah-sedekah yang memang keberuntungannya untuk orang yang ada di sekitar kita. Namanya sedekah jariyah ya. Sedekah yang manfaatnya untuk orang yang terdekat dengan kita. Jangan sampai kita merasa bahwa yang kita dapatkan dalam kita bekerja merupakan hasil dari keringat kita seutuhnya. Sehingga kemudian timbullah penyakit yang disebut dengan hubbud dunya. Penyakit terlalu cinta kepada dunia. Ini penyakit yang berbahaya. Berbahaya kalau kita punya penyakit hubbud dunya. Ya. Karena ini penyakit yang bisa mengganggu kita dalam beribadah. Bahkan akan menghancurkan cita-cita akhirat kita. Hubbud dunya, terlalu cinta kepada dunia. Terlalu artinya berlebihan. Kalau sekedar mencintai sih itu manusiawi ya. Kita cinta harta, kita cinta rumah kita cinta jabatan kita cinta kekayaan kita. Itu manusiawi. Tapi kalau hubbud dunya ini berlebihan. Cintanya berlebihan. Maka ada satu rumus ya. Kalau kita mencintai sesuatu tuh terlalu berlebihan, maka siap-siaplah sakit hati saat yang kita cintai hilang dari diri kita. Ya itu. Tapi kalau kita mencintai sekedarnya saja, maka saat dia hilang dari kehidupan kita, kita nggak terlalu jatuh. Semakin besar cinta kita kepada sesuatu, ya, semakin besar cinta kita, maka kita akan semakin sakit seandainya yang kita cintai hilang dalam kehidupan kita. Itu rumus sekali itu ya. Kita cinta kepada harta kita, ya, kita jaga betul dengan sebaik-baiknya ya. Nah saat harta itu hilang, sakitnya itu sangat menyakitkan dibanding orang yang mencintai ala kadarnya itu ya. Orang cinta kepada jabatan. Ya. Saking terlalu cintanya dia berusaha agar jabatan yang dia pangku tidak diambil oleh orang. Cinta betul dengan jabatan itu. Saat dia diambil jabatannya maka sakitnya akan semakin terasa itu. Maka semakin kita berlebihan mencintai sesuatu maka semakin sakit pula yang kita cintai seandainya hilang dari kehidupan kita. Maka kita mencintai harta ya boleh, ya kita mencintai harta boleh, kekayaan yang kita miliki itu boleh manusiawi. Asal jangan labelnya hubbud dunya, terlalu cinta kepada yang namanya dunia. Itu akan merusak amal kita. Nah orang yang tidak dihinggapi hubbud dunya, dia akan mudah untuk berbagi. Walaupun sepele, makanan misalkan ya. Berbagi kue dengan tetangga, apalagi berbagi rezeki kepada yatim piatu, kepada orang-orang jompo, ini luar biasa. Apalagi kalau kita memberi kepada orang yang membutuhkan, kemudian dia mendoakan kita, doanya insya Allah mustajab. Tapi kita lihat dulu ya, makanya kalau kita memberi kepada, mohon maaf ya, peminta-minta, para pengemis, kita lihat dulu model pengemisnya seperti apa. Kalau pengemisnya masih gagah perkasa, masih cantik, masih muda, ya, masih jalan pun tegap, kita nggak perlulah kiranya memberi ke pengemis yang model begitu. Kenapa? Yang seperti itu akan menjadi pekerjaan. Atau jangan-jangan mereka adalah karyawan, ada bosnya, ya, ada cukongnya, ada yang membacking dari belakang. Dia sebarkan orang untuk meminta-minta ke sepenjuru kota. Kumpul kemudian di satu titik
diambilin semua uangnya, mereka dikasih gaji. Ini kan juga nggak benar. Ya. Yang seperti ini kita nggak kemudian wajib untuk memberi. Ya. Kecuali kalau pengemisnya sudah tua renta, dia udah nggak punya tenaga, sudah nggak punya keahlian bekerja, ya. Dia hanya makan di hari itu dari hasil pemberian orang, yang seperti ini ya kita layak untuk kita kasih. Terkadang ada ya di kota-kota kita ini, pengemis itu rombongan. Pengemis model apa ini? Kayak orang demo. Pengemis rombongan. Bahkan ada beberapa kelompok sebar. Ini sudah nggak benar. Ini udah lari ke bisnis. Yakin di antara mereka di belakangnya pasti ada yang mengkoordinir. Ya. Ketuanya tuh ada. Nanti mereka setor ya kepada bosnya. Kemudian mereka diberi gaji dari hasil ngemis itu. Yang seperti ini kita nggak perlu mengkasihani orang semacam itu. Tapi pengemis yang sudah tua renta, yang jalan pun dia terseok-seok, ya, yang sudah sangat membutuhkan pemberian kita, itu yang perlu kita bantu. Daripada kita memberi pengemis yang masih muda-muda, lebih baik kita ngasih yatim piatu di panti asuhan, yang mereka jelas sedang menimba ilmu, menata masa depan, yang butuh bimbingan dari kita, membutuhkan uluran tangan dari kita. Jadi sedekah merupakan amalan yang bisa menyelamatkan dari azab kubur. Yang ketiga kata Imam Abu Laits, amalan yang bisa menyelamatkan seseorang dari azab kubur, qiraatil Quran, yaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran termasuk amalan, biarpun ringan, ya sepele, tetapi ini menjadi sebuah amalan yang istimewa dan bisa menyelamatkan seseorang dari azab kubur. Jadi Al-Quran yang ada di rumah kita, ada di masjid-masjid kita, di musola-musola kita, jangan didiemin, jangan dianggurin, jangan dicuekin. Jangan kita ramainya ketika bulan Ramadan. Ya bagus mah bagus ya. Ketika Ramadan kita bikin satu tim tadarus ya. Bagus alhamdulillah. Tapi ketika Ramadan selesai, bubarlah semuanya. Ini yang sangat jelek. Mestinya Ramadan itu kan bulan latihan untuk kita ya. Ketika kita membiasakan hal yang baik di bulan Ramadan, jangan berhenti di Ramadannya, harusnya begitu. Ramadan berlalu kita biasakan di bulan-bulan setelah Ramadan. Jangan kita rajin tadarus Al-Quran, kita rajin membaca Al-Quran di bulan Ramadan sampai menghabiskan beberapa kali khotam misalkan di bulan Ramadan. Tapi ketika selesai, ya, Idul Fitri datang, kita masuk bulan Syawal dan lain sebagainya, Al-Quran kembali kita tutup. Kapan dibukanya? Nanti kalau ketemu Ramadan lagi. Ini kan kacau. Ya. Tapi kita mudah wamahkan, membaca Al-Quran setiap hari. Walaupun yang kita baca nggak banyak, itu nggak jadi masalah. Satu hari satu ayat nggak apa-apa. Ya. Satu hari satu ayat, satu hari satu ayat. Besok berlanjut, itu bagus. Daripada kita ngaji sekali ngaji sampai 2 juz. Ya. Tapi 10 bulan nggak ngaji-ngaji. Ya, ini sangat jelek ya. Satu hari satu ayat boleh. Ya. Tapi nanti akan menjadi sebuah amalan yang bagus. Qiraatil Quran. Ini amalan yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Anak-anak kita ya ketika mereka masih dini. Ajak mereka ke madrasah ya. Titipkan mereka kepada para ustadz, para kiai di sana. Agar anak-anak kita mahir dalam membaca Al-Quran. Kalau mereka nggak mampu menjadi seorang hafidh, paling tidak mereka mampu membaca yang benar. Membaca Al-Quran yang benar. Ya. Dan puncaknya saat kita orang tua telah berbaring di alam barzah, anak-anak kita yang mengirimkan kita surah Yasin, Al-Fatihah dan seterusnya. Ya. Jangan sampai kita meninggalkan generasi yang mereka buta Al-Quran. Ini musibah. Musibah betul. Kadang ada orang tua ya, mohon maaf. Cuek-cuek, tenang saja anaknya sampai dewasa nggak bisa baca Quran tuh. Tenang-tenang saja.
gak merasa rugi. Itu sangat merugikan sekali. Kita punya generasi yang sama sekali buta dengan Al-Quran. Anak kita disekolahkan, dileskan, les matematika, les bahasa Inggris, les bahasa Jepang, les piano. Ya bagus. Bagus itu. Untuk menumbuhkan anak memiliki daya saing dengan yang lain. Tapi jangan lupa, Al-Quran jangan sampai tertinggal. Titipkan mereka kepada para ustadz di madrasah-madrasah ya, supaya mereka kemudian mahir dalam membaca Al-Quran. Syukur-syukur orang tuanya mahir baca Al-Quran, anak-anaknya pada mahir baca Al-Quran, sungguh indah. Rumah tangga seperti itu. Anaknya pandai baca Quran, orang tuanya, ibu bapaknya pandai membaca Al-Quran, ini sangat indah luar biasa. Dan ini bisa menyelamatkan seseorang dari yang namanya azab kubur. Yang keempat kata Imam Abu Laits, yang bisa menyelamatkan azab kubur itu adalah kasratit tasbih. Memperbanyak tasbih. Memperbanyak mengucapkan kalimat tasbih. Ini juga amalan yang sangat ringan ya. Amalan yang sangat ringan, mudah. Ya. Tidak berat sekalipun, tidak membutuhkan tenaga banyak. Tidak ada modal sedikit pun. Membaca tasbih ini kan ringan. Tapi justru amal yang ringan ini menjadi sebuah menjelma, menjadi sebuah amalan yang begitu besar. Bahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Membaca tasbih ya, subhanallah, 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 subhanallah. Ya, kalau kita setelah salat berjamaah itu kan 33 kali ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lebih dari itu ya boleh ya. Ini amalan sunnah, tapi sangat dianjurkan oleh baginda Rasul. Ini kalimat yang luar biasa. Kenapa? Karena bukan hanya kita. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi bertasbih kepada Allah. Jadi kalau manusia enggan bertasbih kepada Allah, kalah dengan makhluk yang lain. Jadi semua makhluk yang di langit, yang di bumi, bahkan binatang melata sekalipun, mereka bertasbih kepada Allah. Katak, dia bertasbih kepada Allah. Lintah di lumpur, dia bertasbih kepada Allah. Cacing, dia bertasbih kepada Allah. Burung terbang berkicau, bertasbih kepada Allah. Sampai suara geledek pun yang bikin kita kaget, sungguhnya dia sedang bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Jadi semua yang di langit, yang di bumi bertasbih kepada Allah. Malaikat bertasbih kepada Allah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jadi mereka bertasbih kepada Allah. Jadi kalau kita enggan bertasbih, malas bertasbih, lah kita apa? Makhluk yang ada di lautan, seluruh ikan bertasbih kepada Allah. Makanya tasbih ini suatu kalimat yang sangat dahsyat ya. Sangat dahsyat sampai bisa menyelamatkan seseorang dari azab kubur.